Kehilangan tercinta untuk selamanya tentu saja sangat menyedihkan dan menyakitkan. Apalagi diketahui bahwa kepergian Laura Anna untuk selamanya juga harus disertai kisah kehidupan yang membuat hati keluarga pilu melihat kondisi Laura Anna yang lumpuh pasca mengalami kecelakaan bersama dengan Gaga Muhammad. Dan untuk mengobati rasa rindunya terhadap Laura Anna, Greta Irena pun selalu membuat kamar dari Laura Anna selalu terlihat segar dengan mengirimkan bunga setiap hari. Aku emang rindu banget sama dia. Dan aku gak bisa kasih apa-apa lagi untuk dia dari keluarga. Aku cuma mau supaya dia, meskipun dia gak ada, tapi aku mau tetap cantik, kamarnya tetap bagus, tetap wangi. Jadi harapan aku bisa penuhin kamarnya sama bunga-bunga terus-terusan. Kondisi adik-adik sekarang Kak, gimana nih Kak, Jana sama Petra? Masih murung Kak atau gimana Kak? Masih sih, murung mah pasti masih. Mereka masih yang di fase, ya kakaknya sudah tidak ada lagi. Jadi aku coba juga semuanya tuh mencoba untuk menghibur, terutama yang paling kecil. Aku takut mereka juga trauma, apalagi mereka ngerti kan sosial media itu bagaimana. Jadi semoga mereka belajar juga dari kasus ini, dari kakaknya. Mereka belajar harus selalu mengutamakan kebenaran. Mereka juga saksinya kok di rumah itu. Ya kan, mereka kan yang selalu temenin Laura juga saat di rumah. Tapi ada rasa khawatir atau sedih nggak sih, kan ini mau bikin justice for Laura, maksudnya mencari keadilan Laura. Tapi ternyata hasilnya seperti ini. Khawatir nggak sih kalau Laura tidak puas dengan apa yang dia inginkan? Masa penasaran keadilan? Khawatir sih khawatir aku. Makanya aku mau ini viralin aja. Karena ini aku mau ambil contoh yang bagus. Kita ambil pembelajaran dari kasus ini. Ini kasus yang, sakit hati untuk semua orang, tapi kita masih harus tetap ambil baiknya. Dijadikan pembelajaran, jangan untuk keluarga kita, jangan hanya untuk Laura, tapi untuk semua orang. Jangan sampai penderitaan Laura selama ini itu hanya sia-sia. Kalau bisa, ubah aja peraturannya. Gimana Kak tanggapannya, katanya kata mamanya Gaga, kakak ada dendam pribadi karena kakak dulu suka sama Gaga. Tanggapannya seperti apa Kak? Bener nggak sih Kak? Saya ketawain aja lah ya. Ini buktinya nih di sini, buktinya teman-teman semua. Ya itulah yang saya bilang. Mereka bilang saya ngarang cerita. Jadi sekarang siapa yang mengarang? Saya aja saat itu ada di Hongaria, belum ada di Indonesia. Bagaimana caranya saya bisa suka? Itu aja sih. Menurut Kak Iren sendiri sebenarnya hukuman apa sih yang pantas berapa tahun ke ini? Hanya 4,6 tahun dan 10 juta ya? Yang pantas sebenarnya berapa sih Kak? Yang pantas? Saya juga nggak tahu jujur aja. Itu aku serahkan ke majelis hakim. Mereka yang paling tahu, mereka yang bisa menegakkan keadilan di sini. Makanya saya berharap mereka juga bisa seperti jaksa, jadi tetap hukumannya. Kalau saya mengikuti apa yang hakim tegaskan. Dan ketika Greta Irena ungkapkan jika dirinya masih sangat merindukan sosok Laura Anna, maka Gaga Muhammad pun kali ini menjalani sidang lanjutannya dengan agenda pledoi. Dalam nota pembelaannya kali ini, Gaga Muhammad pun mengatakan dan mengakui jika dirinya bersalah serta meminta maaf kepada pihak keluarga Laura Anna. Dan dalam kesempatan pembelaan kali ini, Gaga Muhammad mengatakan jika cedera berat dan kelumpuhan yang terjadi pada Laura Anna sepenuhnya bukan kelalaian dirinya, namun ada faktor kelalaian dari Laura Anna yang dikatakannya tidak sempurna dalam menggunakan sabuk pengaman. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada penasihat hukum, sahabat, pelapor, dan ibu pendamping saya dalam proses persidangan. Saya menghargai toleransi dan pengertian para penasihat hukum kepada saya belajar maksimal di dalam ikhtiar
agar terbentang jelas fakta-fakta yang sesungguhnya terkait dengan kasus yang didakwakan kepada saya. Terima kasih pula saya sampaikan kepada para sahabat, baik yang hadir maupun yang tidak hadir di persidangan, yang tulus memberikan doa dan simpati serta merindukan berlangsungnya keadilan. Ketika Ali bin Abi Thalib ditanya tentang sahabatnya yang banyak, beliau menjawab akan menghitung jumlah sahabatnya pada saat terkena musibah. Terima kasih juga layak disampaikan kepada rekan-rekan wartawan yang selalu mengikuti persidangan. Pada kesempatan ini, izinkan sekali lagi saya menyampaikan permohonan maaf yang setulus-tulusnya kepada korban dan keluarga besarnya, juga kepada keluarga besar saya sendiri, karena saya menyadari bahwa musibah kecelakaan yang terjadi pada tanggal 8 Desember 2019 adalah benar kesalahan saya. Ini telah menjadi teguran keras dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap diri saya, agar saya senantiasa sadar dan berhati-hati dalam bersikap maupun bertindak. Saya merasa sangat menyesali pada apa yang terjadi pada diri saya dan korban Laura Anna ini, sehingga membuat banyak pihak yang tersakiti dan harus menanggung akibat dari musibah kecelakaan ini, terutama korban Laura Anna ini dan keluarga serta keluarga saya sendiri di sini. Saya yakin bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang menginginkan adanya kecelakaan, termasuk diri saya sendiri. Sebagai hamba yang beriman, saya meyakini ini adalah sebuah musibah atau takdir Allah yang tidak ada seorang pun dapat menolak ataupun menghindarinya, tanpa kita tahu kapan dan di mana musibah itu akan terjadi. Bila mana musibah kecelakaan yang menimpa saya dan korban Laura Anna adalah dinilai sebagai kesalahan saya sendiri, rasanya itu tidaklah arif dan bijaksana, karena sebagaimana terdapat jelas dalam fakta-fakta persidangan bahwa di antara yang mengakibatkan cedera berat atau kelumpuhan pada korban Laura Anna ini bukanlah semata-mata karena kelalaian saya, melainkan ada pihak lain juga yang lalai dalam hal ini, sebagaimana berikut. Bahwa korban Laura Anna ini pada saat terjadi musibah kecelakaan lalai dalam mengenakan sabuk pengaman atau tidak sempurna mengenakannya, sebagaimana keharusan dalam mengenakan sabuk pengaman. Korban hanya mengenakan tali bagian atas, sementara tali bagian bawah yang harusnya mengikat di perut tidak dipasang. Hal mana dibuktikan oleh visum et repertum nomor 86 garing RSM garing dir EXT garing per garing XII garing 2021 tanggal 21 Desember 2020, menerangkan bahwa korban Laura Anna ini tidak ada luka di bagian perut atau pinggang korban, sedangkan saya yang saat itu mengenakan sabuk pengaman secara sempurna, sebagaimana keharusan dalam pemakaian sabuk pengaman ada luka lecet pada bagian perut, hal mana dibuktikan oleh keterangan visum et repertum nomor 863 garing RSM garing dir EXT garing per garing XII 2020 tanggal 21 Desember 2020, sehingga atas kelainan tersebut di atas mengakibatkan korban mengalami cedera berat, sementara saya mengenakan sabuk pengaman secara sempurna mengalami luka ringan. Untuk menjadi perhatian bahwa sebelumnya saya sudah mengingatkan korban untuk mengenakan sabuk pengaman dengan baik, tetapi korban tidak mengenakan. Berikut patut diduga ada kelalaian dari pihak rumah sakit yang terlambat dalam penanganan korban, di mana tindakan rumah sakit tidak disegerakan melakukan pemeriksaan lebih serius dan menyeluruh terhadap korban emergensi. Padahal korban sendiri telah menyampaikan keluhan rasa nyeri pada leher bagian belakang pada saat korban dibawa masuk kembali ke dalam instalasi gawat darurat. Penanganan dan tindakan rumah sakit secara serius dan terukur baru dilakukan setelah hari keempat sejak korban dibawa ke rumah sakit tersebut, yaitu dari tanggal 8 Desember 2019 sampai dengan 11 Desember 2019 dengan melakukan MRI di rumah sakit lain, karena pada saat itu rumah sakit pertama tidak mempunyai MRI. Hal mana tersebut di atas menyebabkan pihak rumah sakit tidak dapat mendiagnosa dan melakukan penanganan atau tindakan yang lebih cepat dan akurat terhadap apa yang diderita korban Laura Anna ini.
Mengetahui pembelaan dari Gaga Muhammad, Greta Irena justru mengatakan bahwa tuntutan jaksa penuntut umum yang sudah dibacakan tidak akan sebanding dengan penderitaan adiknya saat sudah lumpuh pasca mengalami kecelakaan. Maka kakak dari Laura Anna mengatakan jika kasus yang menimpa adiknya menjadi pelajaran bagi semua pihak bahwa bahaya dan akibat buruknya ketika mengendarai kendaraan di bawah pengaruh alkohol tentu saja sangat membahayakan diri sendiri dan orang lain. Tadi itu pembelaan dari terdakwa, ya saya juga nggak tahu harus nanggepinnya kayak gimana sih ya. Tapi aku cuma mau ngomong satu hal aja. Ini angan-angan aku banget dari beberapa minggu ini, beberapa tahun ini saya sadar kalau, maaf ya kalau nangis saya. Jadi aku berharap banget, ini impian aku, semoga dari kasus Laura ini, penderitaan Laura dan penderitaan keluarga nggak akan sia-sia. Dan juga aku berharap untuk kasus ini dijadikan contoh dan dijadikan pembelajaran untuk semua orang. Aku mau mengingatkan lagi untuk semua orang untuk tidak mengemudi saat di bawah pengaruh alkohol, karena aku udah lihat sendiri kejadiannya akan jadi seperti apa. Jadi aku mohon untuk semuanya, ini itu kasus yang sangat-sangat serius. Jadikan ini pembelajaran, ambil positifnya. Sesakit-sakitnya hati saya dan keluarga saya, tapi kita mau ini semua dijadikan pembelajaran untuk semua orang, bukan untuk keluarga kita doang. Jadi saya mohon untuk semua orang untuk saling mengingatkan juga. Nah itu aja. Mungkin respon sedikit Kak, Iya. pembelaan tadi dari Gaga sendiri bahwa pernah memiliki hubungan juga dengan almarhum seperti itu, bagaimana Kak? Ya itu kan memang hubungan mereka ya. Tapi memang tadi sempat dia bilang kalau memang dia sayang, untuk apa dia pergi? Kalau memang dia sayang, kenapa ada banyak bukti dia selingkuh? Itu aja. Kak, tapi kan tadi sempat dibilang katanya banyak upaya yang dilakukan Gaga, tapi akhirnya dia mundur karena pihak keluarga yang terus meminta ganti bukti uang. Itu seperti apa sih Kak tanggapannya? Kan yang pihak keluarga inginkan pertanggungjawaban, dan pertanggungjawaban untuk korban itu kan nggak bisa asal. Seperti nikah itu kan bukan salah satu contoh pertanggungjawaban. Yang kita pikirkan itu saat itu masa depan Laura. Jadi mereka seharusnya juga bisa memikirkan masa depan korban yang sudah dihancurkan sama terdakwa. Itu aja. Pak, tapi yang aku lihat nih video YouTube yang beredar, katanya Laura itu minta ke Mama Gaga untuk mohon-mohon untuk si Gaga nggak di BAP. Itu gimana tuh Kak tanggapannya? Nah ya itu karena kita masih mau ngasih harapan untuk dia, untuk memberikan itikat baiknya. Tapi kan akhirnya nggak datang juga. Tidak ada itikat baik pada akhirnya. Sampai akhirnya Laura sendiri yang berani untuk maju dan speak up. Nah Kak, banyak banget netizen yang bilang hukuman ini nggak sebanding sama yang Laura rasain. Untuk dari pihak keluarga sendiri gimana sih? Pendapat nggak sih sama Pendapat aku ya itu benar. Penderitaan yang dia rasakan itu nggak akan ada yang bisa bandingin. Harus dengerin dia setiap malam nangis karena kakinya sakit, itu nggak segampang itu. Yang harus dia rasakan setiap hari untuk duduk aja sakit, itu nggak akan bisa sebanding dengan apa yang ini. Oleh karena itu, aku mau ini dijadikan sebagai pembelajaran kasus ini. Berikan contoh supaya orang-orang lain di luar sana yang masih berani untuk mengemudi sambil di bawah pengaruh alkohol untuk sadar. Akibatnya akan panjang dan yang menderita semua orang. Tapi sedih nggak sih Kak ngelihat ini kan tadinya yang bersalah adalah Gaga, tapi malah dibalikkan seakan-akan Laura yang salah karena memakai sabuk pengamannya tidak benar. Itu gimana nih Kak Iren tanggapannya? Iya, Laura sendiri dia yang bilang dia pakai sabuk pengaman kan. Tadi dia bilang visum ini ya, perutnya nggak ada.
Ya dokter, kan Laura tidak mengeluhkan perutnya sakit, yang Laura keluhkan lehernya. Jadi ya dokter, kalau kita, aku juga nggak terlalu mengerti ya, tapi kalau aku ke dokter, aku keluhkannya sakit leher, masa yang dicek perutnya? Dia aja kan datang ke rumah sakit dalam keadaan di bawah pengaruh alkohol, juga nggak dicek urinnya, ya kan? Ya, jadi mau salahin korban seperti apa lagi? Korban mau bagaimana? Iya, dia yang nyetir, dia yang sebagai pengemudi, dia yang bertanggung jawab seharusnya.